Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reni Siska dengan NIM 23042333 akan menyajikan tugas saya yaitu clipping media elektronik eee, dalam matkul pengantar ilmu pemerintahan. Di sini saya membawakan berita yang berjudul Wapres Amin dan Pemli membahas perluasan kerjasama Indonesia dan Cina. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Perdana Menteri Cina Li Qiang dalam pertemuan bilateralnya berupaya mempererat kerjasama antara kedua negara. Ada keinginan untuk memperluas kerjasama yang selama ini telah terjalin baik antara Indonesia dan Cina. Pertemuan Wapres Amin dengan Perdana Menteri Li Qiang berlangsung di Grand Meeting Hall International Conference Center, Liyuan Resort, Nanning, Daerah Otonomi Guangxi, Republik Rakyat Cina pada Sabtu 16 September 2023 petang waktu setempat. Pada malam ini saya bertemu Perdana Menteri Tiongkok Li Qiang dan dalam berbagai pembicaraan baik dari Perdana Menteri dan dari kami sendiri untuk lebih mempererat kerjasama yang selama ini sudah terjalin, ujar Wapres Amin saat memberikan keterangan pers seusai pertemuan tersebut. Pemli menyebutkan beberapa proyek yang sudah dilakukan Cina. Pada kesempatan tersebut, Wapres Amin menyampaikan keinginan agar kerjasama tersebut diperluas baik dalam pembangunan transportasi seperti kereta api cepat maupun mobil listrik. Ada yang lain yang juga diharapkan dan tidak lupa saya juga mengajak investor dari Cina untuk berinvestasi di dalam produk halal di Indonesia untuk mempercepat keinginan kita untuk menjadi produsen halal terbesar dunia dan juga pembangunan di bidang lain, ujar Wapres Amin. Selain itu, Wapres Amin dan Perdana Menteri Li Qiang juga membahas mengenai pendidikan vokasi. Pentingnya pendidikan vokasi, Wapres Amin juga menekankan arti pentingnya pendidikan vokasi. Dan kita harapkan untuk membangun akademi vokasi di Indonesia dan juga mungkin di negara ASEAN yang lain. Dan beliau menyambut baik semua itu, kata Wapres Amin. Ada harapan melalui pendirian akademi vokasi di Indonesia tersebut, tenaga kerja di Indonesia dapat merespon investasi yang datang dari Cina. Pada Sabtu sore, Wapres Amin juga bertemu Gubernur Daerah Otonomi Guangxi, Zhuang Lantianli, di meeting room lantai 1, Villa 22, Liyuan Resort, Nanning. Ada 3 hal penting yang disampaikan Wapres Amin kepada Gubernur Tianli sebagai upaya memperkuat kerjasama antara Indonesia dan Guangxi. Pertama, kerjasama perdagangan antara kedua negara tersebut. Penyelenggaraan Ca-Expo mempertegas peran Nanning sebagai salah satu pintu masuk produk ASEAN, termasuk Indonesia ke Tiongkok, kata Wapres Amin. Wapres Amin menuturkan salah satu kesuksesan ekspor Indonesia ke Cina saat ini adalah produk kelautan dan perikanan. Para pengusaha Cina, khususnya di Guangxi, diundang untuk melihat peluang kerjasama perdagangan produk-produk potensial lain, khususnya produk makanan dan minuman halal. Terdapat potensi pasar yang besar untuk produk halal di Indonesia dan Tiongkok dan juga negara dengan komunitas muslim besar lainnya, kata Wapres Amin. Dalam pertemuan tersebut, mereka juga membahas mengenai realisasi investasi. Selain untuk masyarakat muslim Indonesia yang berjumlah 230 juta orang, produk halal juga dapat diekspor ke banyak negara di dunia. Dan kami telah mempunyai beberapa kawasan industri halal dan zona halal, ujarnya. Kedua, Wapres Amin menekankan arti pentingnya kerjasama investasi antara Indonesia dan Guangxi. Untuk itu, ia meminta dukungan penuh
dari pemerintahan Guangxi dalam merealisasikan investasi, terutama di sektor-sektor penting seperti transisi energi dan ekonomi hijau. Salah satu pelaku industri besar Guangxi, yaitu Wuling Motors, berinvestasi besar di Indonesia, termasuk pada ekosistem kendaraan listrik, dan menjadi bukti kemampuan Indonesia sebagai mitra investasi, kata Wapres Amin. Ketiga, Wapres Amin juga menuturkan arti pentingnya people-to-people konteks dalam memperkuat kerjasama ekonomi. Hubungan antar masyarakat yang erat akan menjadi landasan kuat untuk meningkatkan kerjasama ekonomi antara kedua negara, yaitu Indonesia dan China. Saya berharap dukungan pemerintahan Guangxi atas peningkatan beasiswa pelajar Indonesia ke Guangxi dan kerjasama pendidikan vokasi sebagai pendukung kerjasama investasi antara kedua negara kita, kata Wapres Amin. Pada kesempatan tersebut, Gubernur Lian Tianli mengungkapkan keyakinannya bahwa kunjungan Wapres memperdalam kerjasama antara Indonesia dan Guangxi. Pada tahun 2022, nilai ekspor impor antara Provinsi Guangxi dan Indonesia mencapai 2,34 miliar dolar AS dengan pertumbuhan 66,64%. Salah satunya perusahaan Wuling yang berasal dari Guangxi telah berinvestasi satu pangkalan mobil di Jawa Barat, yang merupakan salah satu investasi terbesar Tiongkok ke Indonesia, kata Gubernur Lan Tianli. Baiklah, sekian saja penyajian clipping media elektronik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.